Palembang, kota sungai. Di masa lalu, saking indahnya kota Palembang yang dibelah ratusan anak sungai, terbentuklah bagian daerah-daerah kepulauan, sehingga Palembang dijuluki Venesia dari timur. Sungai Keramasan ini adalah salah satu dari 4 sungai terbesar di Palembang, setelah Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Karya waskita kali ini adalah pekerjaan jembatan Keramasan sebagai bagian dari Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung. Urutan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Pengecekan existing jembatan dengan fotogrametri dan pemodelan dengan menggunakan BIM. Proyek jembatan Keramasan bentang 71,1 meter yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tidak bisa dilakukan dengan metode konvensional, sehingga harus menggunakan metode cantilever dan rolling method yang dilakukan dan baru pertama kali di Indonesia. Kelebihan dari metode cantilever steel box adalah, pertama, tidak memerlukan temporary support sehingga tidak meninggalkan sisa material pada area sungai. Yang kedua, metode ini mudah diaplikasikan pada area yang terbatas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan launching gantry ponton dan hanya menggunakan crane 120 ton untuk mengangkat segmental girder seberat 34,4 ton. Inspeksi peralatan dan material oleh Komite Keselamatan Konstruksi guna memeriksa kesiapan dan kesesuaian produk yang akan di-infection. Segmental girder disusun di atas slab bentang pendekat dengan menggunakan crane 130 ton yang sudah dilakukan uji riksa dan dinyatakan layak operasi oleh pihak PJK 3. Pengencangan baut menggunakan torsi moment 680 Nm dimulai dari bagian tengah ke arah tepi. Pertama, baut dikencangkan 60% dari final tension. Tahap kedua, baut dikencangkan 100%. Kemudian dilakukan pengujian final tension dihadiri oleh pihak independen atau Sukovindo. Erection Launching Girder Line F dengan berat 241 ton di atas balancing beam menggunakan hydraulic jack berkapasitas dorong 2x71 ton dengan setiap stroke 80 cm. Untuk memastikan kelurusan dan keberterimaan chamber design, maka dilaksanakan deflection check setiap kurang lebih 3 meter. Karena toleransi lubang baut hanya 1 mm dan maksimal defleksi 43 cm. Dengan berat girder pada saat kondisi cantilever terpanjang, yaitu 121 ton. Maka kemungkinan terburuk yang terjadi dari kondisi ini adalah over deflection dan tidak bertemunya segmental girder dari kedua sisi. Kita siap-siap, break, saya mau lepas. Setelah connecting steel box girder selesai, tahap selanjutnya adalah lowering girder menggunakan 4 unit hydraulic jack 100 ton atau double acting dihubungkan dengan lowering tower. Dengan lowering nose, jacking down dilakukan setiap 15 cm. Rolling girder kedua atau line E menggunakan winch kapasitas tarik 20 ton dan front roller sebagai roda dengan memanfaatkan line F yang sudah duduk di atas temporary bearing sebagai tumpuan. Proses selanjutnya adalah melakukan sliding line F ke final position dengan menggunakan hydraulic jack kapasitas 50 ton di atas sliding beam sebagai tumpuan. Proses ini dilakukan bersamaan dengan lowering line E untuk duduk di atas temporary bearing.
Pada posisi ini, 2 dari 6 girder sudah di-launching. Dan untuk 4 girder berikutnya, menggunakan urutan metode yang sama seperti yang dilakukan pada steel box girder sebelumnya. Ya Pak, ini karena sudah mendekati progres sudah akhir, biasa kita agak santai. Tapi tetap semangat udah tinggal dikit nih, santai saja, itu jangan Pak. Kita ada 6 bentang, dibilang 1% 6 bentang ya, nggak bisa 1 gagal. Harus 6, kita harus selamat, semua dari awal sampai akhir, semua kita selamat, pulang ke rumah kan enak Pak. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Setelah semua seal box on position pada elastomeric bearing, dilakukan pengecekan chamber. Kemudian dilanjutkan pemasangan bracing, pengelesan shear lock, pemasangan steel deck, dan cantilever. Untuk metode pengecoran deslab tahap 1 dilakukan di posisi sepertiga tengah bentang. Kemudian pengecoran tahap 2 dilakukan setelah pengecoran tahap 1 mencapai umur beton 80%.